Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ayo Baik, baik, Pak. sebelum mulai pelajaran silahkan dipimpin doa dulu ya. Ayo, Ketua dipimpin doa dulu. Ayo, ketuanya siapa? Kok lupa jadi jabatannya? Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai sistem komputer. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa sistem komputer terdiri dari berapa komponen? Ada yang tahu ada berapa? Ada Ya. yang pertama ada hardware, yang kedua software, dan yang ketiga apa? Brainware. Brainware. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas yang hardware. Hardware itu kemarin apa? Perangkat keras. Perangkat keras. Yang bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Perangkat keras itu peralatan yang berwujud fisik, bisa dilihat, bisa dipegang, kemudian bisa dipindahkan, Pak. Nah, betul sekali. Jadi perangkat keras itu perangkat komputer yang ada bentuk fisiknya, yang bisa disentuh, bisa dipegang secara langsung oleh penggunanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perangkat lunak. Nah, sebelumnya coba kalian lihat ini. Ini ada apa saja? Kalian lihat coba. Asing nggak dengan gambar-gambar yang ada di slide ini? Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, yang tahu gambar apel saja, Pak. Ini semua adalah logo atau lambang dari beberapa perangkat lunak yang ada di dalam dunia komputer. Nah, misalnya ini, yang PS ini untuk apa? Kira-kira perangkat apa? Perangkat lunak apa? Photoshop bukan, Pak, itu? Ya, betul, Photoshop. Nah, kira-kira untuk apa Photoshop itu? Untuk mengolah grafis bukan, Pak? Foto, Pak. Nah, untuk Untuk foto, mengedit foto. namanya ada foto. Nah, ini bisa digunakan untuk mengolah foto. Nah, terus selanjutnya ini ada apel. Nah, kira-kira ini apa? iPhone, Pak, itu. Itu kan perangkatnya, nama perangkat secara utuhnya. Kalau sistem perangkat lunaknya apa untuk iPhone? Ya, apa loh, Pak? Tahu, Pak. Nah, ini iOS, terus ini juga ada Android. Nah, ini masuk ke dalam kategori sistem operasi. Nah, kalau yang tadi Photoshop itu masuk dalam kategori apa? Program aplikasi. Nah, ini tadi sudah jelas ya untuk apa itu perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi yang dikerjakan oleh komputer. Jadi perangkat lunak itu berfungsi untuk menghubungkan antara dua komponen lagi yaitu antara hardware dan brainware. Jadi antara brainware dan hardware tadi bisa terhubung dengan menggunakan apa? Perangkat lunak. Brainware apa sih, Pak? Apa? Brainware itu apa? Brainware. Nah, brainware itu adalah penggunanya, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi dalam sistem komputer ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. pengguna. Kalau
salah satunya nggak ada, apakah sistem tersebut dapat berjalan? Tidak, Pak. Tidak. Misalnya gini, misalnya kamu pengen mengetik dokumen, berarti pakai apa? Pakai aplikasi apa? Perangkat lunak apa? Word. Word. Nah, Google Doc. kamu sebagai brainware-nya dan Word sebagai software-nya. Nah, kalau tidak ada keyboard sebagai hardware-nya, apakah bisa berfungsi? Tidak. Nah, Tidak. dalam sistem komputer, sistem itu dapat berjalan apabila ketiga komponennya ada. Jadi ketiganya saling melengkapi. Tapi kayak CCTV itu kan nggak ada orangnya. Itu langsung sistem sama perangkat lunaknya itu bagaimana? Nah, kan sebelumnya Tapi sudah kan diprogram oleh dipasang dulu. penggunanya. Sudah Dipasang dulu. Nah, Oh, seperti itu. maksudnya Tanpa gitu. dikonfigurasi dulu oleh pengguna, apa mungkin CCTV tadi bisa langsung terhubung dengan komputer? Kan tidak mungkin kan? Ya, Jadi ya. sebenarnya ada yang mengoperasikannya dulu. Sehingga CCTV tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, ya, Pak. Sudah paham. Nah, di perangkat lunak ini kita akan membahas tiga materi, tiga bahasan tentang perangkat lunak. Yang pertama ada lisensinya, yang kedua ada perangkat lunak berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga nanti berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan lisensinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada freeware, shareware, dan hardware dan komersial software. Untuk Apa yang toh, Pak? Itu, Pak. apa? Bingung, Pak, apa itu freeware, Iya. shareware, hardware, commercial software? Ditunggu dulu, kan ini cuman saya paparkan awal dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Oh iya, Kita Pak. masuk ke yang pertama ada freeware. Free dalam bahasa Inggris artinya apa? Gratis. Berarti freeware ini aplikasi yang bisa digunakan secara gratis tanpa kita harus membeli lisensinya. Nah, tapi dalam freeware ini juga ada batasan-batasannya. Jadi kita tidak bisa mengubah atau memodifikasi aplikasi yang kita gunakan. Jadi kita hanya dapat menggunakan tapi tidak dapat mengubah atau memodifikasinya. Contohnya seperti Skype, Avira, CCleaner. Nah, aplikasi-aplikasi ini kalian bisa gunakan secara gratis. Tetapi kalian tidak bisa kan untuk memodifikasi aplikasi tersebut. Kalian hanya bisa menggunakan seperti bagaimana mestinya. Kayak trial gitu ya, Pak ya? Ya, bisa disebut trial, bisa juga ada yang benar-benar gratis. Kalau trial itu masuknya nanti ke ini, ke shareware. Nah, masuk yang kategori kedua. Nah, yang kedua itu ada shareware atau biasa disebut trial. Jadi untuk software ini pengguna hanya diberi batas waktu tertentu untuk bisa menggunakan aplikasinya. Setelah batas waktunya habis, biasanya pengguna harus membeli atau mempunyai lisensi untuk dapat mengakses secara bebas. Misalnya kayak ini, ada aplikasi apa ini? CorelDRAW. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis, tapi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, Microsoft OJ itu apa? Apa? Microsoft OJ itu apa? Ini tipe. Harusnya Office. Oh, iya. Kan? Ya, itu saya pernah Pak ngalami itu. Waktu saya udah ngetik banyak, saya simpen nggak bisa. Apa karena itu ya trial itu ya? Ya, itu berarti karena masa trialnya atau masa percobaannya sudah habis. Jadi solusinya bagaimana kira-kira? Ya, membeli. Nah, selain membeli, kalian juga bisa
hapus dan menginstal kembali agar mendapatkan masa uji coba lagi. Nah, tapi ya tetap terbatas, tidak bisa full. Kalau masanya habis, harus beli. Kalau enggak ya di uninstall terus diinstal lagi. Itu nanti kalau diinstal lagi yang filenya lama nggak hilang ya Pak ya? Tidak, asalkan disimpan di folder yang aman, bukan yang di sistem. Pak, kalau dibaca bisa nggak Pak daripada bolak-balik install lagi? Baca itu boleh, tapi bisa, tapi bukan hal yang diperbolehkan. Karena itu tidak legal atau tidak sah. Nanti kena undang-undang ITE ya Pak ya? Sama saja dengan kita berbuat kejahatan jika kita membaca Aduh, di aplikasi penjara, Pak. yang Ya, berbayar. Pak. Bagaimana? Bisa di penjara. Bisa di penjara. Bisa. Nah, itu ada pasalnya untuk pembajakan. Jadi ada hukuman-hukuman tertentu untuk yang melakukan tindak kejahatan berupa pembajakan. Sampai di sini paham ya untuk yang trial? Iya Pak. Bedanya apa Paham. antara yang trial sama yang free tadi? Kalau yang free tadi nggak berbatas Tidak. waktu. Tidak Tidak ada bisa batas waktunya. dibatasi waktu. Betul. Kalau trial ada batasan waktunya. Batas waktunya. Nah, selanjutnya ada adware, ad, iklan. Nah, jadi ini aplikasinya sebenarnya gratis, akan tetapi sering muncul iklan. Iklan. Jadi kita bisa menjalankan gratis tanpa membeli, tapi konsekuensinya saat aplikasi dijalankan ada beberapa iklan yang muncul. Untuk ini juga sepertinya yang banyak dijumpai di HP, aplikasi HP. Untuk aplikasi PC sepertinya juga masih jarang. Kalian sering kan lihat ketika buka aplikasi di HP terus tiba-tiba muncul iklan, pernah enggak? Itu loh Pak, Pak. buka YouTube itu loh Pak. Nah, ada iklannya. Kalian bisa menggunakan secara gratis kan, tapi ada iklannya. Kalau pengen nggak ada Itu nggak iklannya, bisa dihilangi. cara yang berbayar, Nggak yang berlangganan. Hmm. Jadi ini adalah solusi, tapi ada konsekuensinya. Solusi untuk yang tidak mau berbayar, tapi ada konsekuensinya, yaitu mendapatkan iklan, mendapatkan sisipan-sisipan iklan. Jadi kira-kira lebih memilih berbayar tanpa iklan atau tidak membayar tapi ada iklannya? Tidak membayar tapi tanpa iklan. Tidak ada pilihan Pak, yang seperti gratis. itu. Iya Kalau dong mau Pak. seperti itu, kalau mau seperti itu berarti kita pakai yang apa tadi, yang freeware. Freeware. Nah, itu bisa gratis dan juga tanpa iklan. Pak, YouTube yang freeware enggak ada, Pak? Anda ada, adanya adware kalau enggak ya yang ini, yang termasuk komersial atau yang harus berbayar. Nah, contohnya apa? Contohnya, kalau di gambar ini contoh aplikasinya apa? Photoshop. Nah, Photoshop. Nah, ketika kalian pengen bisa menggunakan Photoshop, maka kalian harus punya lisensinya. Kalau nggak punya, berarti kalian masuk ke bagian trial tadi ya. Cuman jangka waktu tertentu. Kalau pengen full, berarti harus punya Komersial. lisensinya atau membeli lisensinya. Sampai di sini paham untuk lisensi, jenis-jenis lisensi pada software? Paham Pak. Paham Pak. Nah, itu kan secara lisensinya dibagi menjadi berapa tadi? 4 Pak. Yang pertama apa? Ada Freeware. hardware, terus Adware. dan juga Komersial software. Software. itu berdasarkan apa? Lisensinya. Lisensi. Nah, yang kedua kita akan membahas software berdasarkan fungsi. Nah, fungsinya itu dibagi menjadi 2, sebagai sistem operasi atau dan juga program aplikasi. Contoh sistem operasi yang kalian ketahui apa?
Android. Android itu untuk smartphone ya, untuk perangkat mobile. Kalau untuk yang perangkat komputer, Windows Windows Pak. ada lagi Linux. Linux, Apa betul. itu Pak Linux? Pernah nyoba? Di situ ada tulisannya Linux. Oh iya. Jadi yang pertama fungsinya adalah sebagai sistem operasi. Nah, sistem operasi ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi fungsinya sebagai perangkat lunak utama. Jadi yang mewadahi program-program aplikasi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Pokok sistem operasi ini sebagai wadah utamanya. Nah, selain itu juga berfungsi untuk memanajemen proses, sumber daya, dan juga data. Sumber daya maksudnya bagaimana? Jadi fungsi untuk sumber daya, membagi antara sumber daya di tiap-tiap aplikasi, misalnya seperti itu. Terus yang kedua ada program Aplikasi. Kalau tadi kita ibaratkan sistem operasi adalah wadahnya, maka program aplikasi ini adalah isinya yang ada di dalam wadah tadi. Nah, kayak gini misalnya kalian pengen menjalankan tadi apa? Mengetik tadi kan pakai Microsoft Word. Ya kan? Nah, tanpa wadah aplikasi tadi tidak bisa terpasang di komputer. Jadi sebelum kita bisa memasang program aplikasi, kita harus punya wadahnya dulu berupa sistem operasi. Sampai di sini paham nggak? Pak, tanya. Ya. Itu kan kalau di HP saya itu kan program aplikasinya itu kan banyak. Ya. Iya. Kalau program sistem operasi itu banyak seperti aplikasi itu bisa, Pak? Maksudnya dalam satu perangkat ada banyak. Nah, iya. Bisa. Itu kalau di komputer biasanya itu namanya dual boot. Jadi kita bisa berganti antara sistem operasi satu ke operasi lain. Misalnya di komputer itu kita pengen mencoba merasakan menggunakan Linux, tapi nggak pengen Windows kita hilang. Jadi kita bisa melakukan dual boot, yaitu memasang dua sistem operasi sekaligus dalam satu perangkat. Jadi kita bisa bergantian antara. Itu hanya dibatasi 2 atau bisa banyak seperti aplikasi, Pak? Bisa lebih dari 2, bisa tergantung spesifikasinya, sanggup atau tidaknya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Pas. Ya Pak, pas sudah jelas. Nah, terus yang ketiga berdasarkan apa? Sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, software itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada open source. Open berarti terbuka, ya ta? Open artinya buka kan? Nah, maksudnya software ini yang sumbernya open source ini terbuka untuk umum. Jadi kita sebagai pengguna umum bisa mendapatkan dan memodifikasi aplikasi tersebut. Nah, kalau yang kedua itu close. Close apa artinya? Tutup. Jadi tertutup untuk umum, hanya pihak pengembang saja yang dapat mengubah atau memodifikasinya. Jadi kita hanya bisa sekedar menggunakan saja tanpa bisa mengubah atau memodifikasi fungsi-fungsinya. Nah, untuk hari ini materinya hanya ini saja ya. Untuk minggu depan dipersiapkan kita masih membahas satu materi lagi tentang sistem komputer. Apa kira-kira untuk materi minggu depan? Tadi kan menjadi 3 kan? Ada hardware, ada software, satu lagi Brandware. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang Brandware. Kan kalian nanti di rumah bisa baca-baca dulu tentang brandware untuk persiapan pelajaran di minggu depan. Untuk pelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.